Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan sistem pendidikan nasional yang ada di 3 negara yang berbeda, yaitu negara Singapura, negara Jepang, dan negara Cina. Analisis perbandingan ini akan dilakukan dari sudut tinjauan tujuan pendidikan nasional, landasan filosofis, psikologi, sosial budaya, kurikulum iptek, dan organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional di negara Singapura adalah membentuk masyarakat Singapura yang berbudaya tinggi dalam hal etika, disiplin dalam perilaku sehari-hari, serta mengembangkan kreativitas anak didik khususnya di bidang teknologi informasi. Dan tujuan pendidikan nasional di negara Jepang adalah mengembangkan kepribadian setiap individu yang secara utuh, berusaha keras mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas baik pikiran maupun jasmani, mengajarkan kepada setiap siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran. Setiap siswa dididik untuk selalu menjaga keharmonisan dan menghargai terhadap lingkungan sosialnya. Setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan memiliki etos kerja, dan meningkatkan semangat independen setiap siswa untuk membangun negara dan menjaga perdamaian dunia. Sedangkan tujuan pendidikan nasional di negara Cina adalah untuk mempersiapkan pelajar mengembangkan dirinya dalam dimensi moral, intelektual, fisik, estetika sesuai dengan bidang pekerjaannya kelak, agar menjadi pekerja sosialis yang memiliki idealisme, terdidik dan berbudaya, memiliki karakter yang kuat dan disiplin. Yang kedua ada landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan negara Singapura adalah meritokrasi, yaitu sistem yang menempatkan individu berdasarkan prestasi dan kemampuan mereka. Sistem pendidikan Singapura ini bertujuan untuk mengembangkan potensi individu dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mencapai kesuksesan. Dan landasan filosofis pendidikan negara Jepang dipengaruhi ajaran Konfusianisme dan berbasis pada nilai-nilai yang luas dan kekal, dan menanamkannya secara dalam dan kokoh yang dilestarikan dalam pendidikan. Sistem pendidikan di Jepang didasarkan pada nilai-nilai budaya seperti hormat, disiplin, dan kerja keras. Sedangkan pada negara Cina, landasan filosofis pada negara Cina itu adalah berlandaskan pada Konfusianisme, yaitu pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk memahami nilai-nilai moral, etika, dan tata krama. Dan juga ada Taoisme. Taoisme yaitu mengajarkan pentingnya harmoni dengan alam dan ketenangan. Ini mencerminkan dalam pendidikan dengan penekanan pada keseimbangan dan pengembangan diri yang tenang. Dan juga ada Buddhisme. Buddhisme yaitu mengajarkan nilai-nilai kebijakan, meditasi, dan pemahaman diri. Yang ketiga yaitu psikologi. Pendidikan di Singapura mencakup pendekatan psikologi dalam pembelajaran. Ada beberapa pendekatan psikologi yang diterapkan dalam proses pembelajaran pada sistem pendidikan yang ada di negara Singapura, termasuk keterampilan kognitif siswa, motivasi dalam pembelajaran, penilaian, dukungan sosial dalam pembelajaran, kemampuan berpikir kritis, dan metode pengajaran. Dan pendidikan di Jepang mencakup pendekatan psikologi, yaitu ada beberapa aspek pendekatan psikologi dalam pendidikan di negara Jepang, yaitu pendidikan moral, pendidikan karakter, kehormatan, dan kerendahan hati. Pendidikan di Jepang mempromosikan pembangunan karakter, motivasi intrinsik, dan rasa tanggung jawab sosial dengan mengintegrasikan elemen-elemen psikologi yang kuat dalam proses pendidikan mereka. Sedangkan di negara Cina, pendidikan negara Cina mencakup pendekatan psikologi yang mencerminkan berbagai aspek, termasuk pendekatan tradisional dan modern. Pendekatan psikologi dalam pendidikan di negara Cina mencakup aspek-aspek budaya, sosial, dan teknologi yang mencerminkan perkembangan dan perubahan dalam pendidikan negara ini. Baik, yang keempat yaitu sosial budaya. Landasan sosial budaya dalam pendidikan di Singapura sangat kuat dan tercermin dalam berbagai aspek sistem pendidikan negara ini.
Beberapa poin kunci yang mencerminkan landasan sosial budaya dalam pendidikan Singapura termasuk multikulturalisme, bahasa, kepemimpinan, disiplin, dan keseimbangan antara kerja hidup. Landasan sosial budaya yang kuat ini membentuk pendidikan di Singapura dengan mempromosikan toleransi, multikulturalisme, kedisiplinan, kepemimpinan, dan perubahan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai budaya dan sosial yang ada di negara ini. Selanjutnya, negara Jepang. Landasan sosial budaya pada pendidikan negara Jepang mencakup landasan pendidikan karakter. Pendidikan karakter pertama di Jepang juga diawali dari kebudayaan yang ada, sehingga mencerminkan karakter bangsa Jepang yang kita kenal sebagai bangsa yang khas dengan karakter disiplin, ulet, jujur, pekerja keras, bertoleransi tinggi, dan sebagainya. Selanjutnya, pada negara Cina. Landasan sosial budaya dalam pendidikan di negara Cina sangat dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan tradisi panjang pada negara ini. Beberapa poin kunci yang mencerminkan landasan sosial budaya dalam pendidikan Cina termasuk penghormatan terhadap otoritas termasuk guru, komitmen pada pendidikan, persaingan yang ketat, budaya keluarga, dan penggunaan teknologi. Landasan sosial budaya yang kuat ini membentuk pendidikan di Cina dengan menekankan penghormatan, komitmen pada pendidikan, persaingan yang kuat, peran keluarga, patriotisme, dan inovasi teknologi. Ini mempengaruhi bagaimana sistem pendidikan di Cina dirancang dan dijalankan. Kemudian yang kelima yaitu kurikulum IPTEK. Kurikulum Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK di negara Singapura pada tingkat sekolah dasar atau yang dikenal dengan Primary School Education mencakup beberapa mata pelajaran inti yang mirip dengan Indonesia, yaitu matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa Inggris dan Melayu, pendidikan moral atau karakter, seni, pendidikan jasmani, dan studi sosial. Sedangkan pada negara Jepang, kurikulum ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK pada negara Jepang ini pada tingkat sekolah dasar mencakup berbagai mata pelajaran yang mencakup berbagai aspek, yaitu bahasa Jepang dan bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, pendidikan moral, seni, pendidikan jasmani, dan studi lingkungan. Sedangkan pada negara Cina, kurikulum IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi pada negara Cina ini pada tingkat sekolah dasar dan menengah mencakup pelajaran-pelajaran inti yang meliputi bahasa Tionghoa atau Mandarin dan bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan moral atau karakter, seni dan pendidikan jasmani, serta mata pelajaran tambahan seperti sejarah Tiongkok, geografi, teknologi informasi, dan ada beberapa mata pelajaran tambahan lainnya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu organisasi kurikulum. Di Singapura, kurikulum disusun dan diatur oleh Kementerian Pendidikan atau yang disebut dengan MOE. MOE ini memiliki peran sentral dalam pengembangan dan implementasi kurikulum nasional, serta mengawasi seluruh sistem pendidikan di negara tersebut. Pendidikan yang ada di Singapura terletak pada kebijakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa ibu. Bahasa ibu yaitu Melayu, Mandarin, dan Tamil atau Thailand. Dan kurikulum yang lengkap di mana inovasi dan semangat kewirausahaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Kemudian pada negara Jepang. Pada negara Jepang, organisasi yang mengatur kurikulum adalah Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau MIXT.
Kementerian ini memiliki tanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan mengawasi kurikulum nasional di semua tingkat pendidikan yang ada pada negara Jepang. Selanjutnya, pada negara Cina. Pada negara Republik Rakyat Tiongkok atau Cina, kurikulum diatur dan diawasi oleh beberapa lembaga dan kementerian pendidikan yang berperan dalam pengaturan pendidikan di negara tersebut. Ada beberapa organisasi utama yang terlibat dalam pengaturan kurikulum di negara Cina, yaitu Kementerian Pendidikan, Kurikulum Nasional, Pendidikan Dasar dan Menengah, Perguruan Tinggi, serta provinsi dan kota. Struktur mata pelajaran kerangka dasar dan struktur kurikulum di Cina adalah kurikulum jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai analisis perbandingan terkait kurikulum di sekolah dasar yang terdapat pada 3 negara yang berbeda, yaitu negara Singapura, negara Jepang, dan negara Cina.